Para pakar dan praktisi pendidikan sepakat bahwa idealnya tujuan akhir dari proses pembelajaran adalah perkembangan yang utuh dan optimal bagi peserta didik. Tidak hanya pada aspek pengetahuan saja yang berkembang, aspek jasmani, rohani, keterampilan, sikap, biologis, psikis, sosial, dan spiritual juga diharuskan untuk berkembang. Memang merupakan tantangan yang besar membantu anak untuk berkembang seutuhnya dan seoptimal mungkin. Sangat dibutuhkan upaya yang serius dari pihak sekolah agar orientasi perkembangan yang utuh itu dapat dicapai. Pembelajaran di kelas tentunya tidak cukup, karena esensi pembelajaran kelas merupakan pengembangan yang menitik beratkan dalam proses pengetahuan. Adapun terkait keterampilan dan sikap sangat dirasa minim. Secara gambaran umum, penyuluhan atau konseling adalah pertemuan langsung antara dua individu, di mana individu tertentu dibantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi sendiri dan dengan upaya yang seoptimal mungkin. Pelayanan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan diri. Pelayanan konseling juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik, kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan diri. Secara umum, layanan bimbingan konseling khususnya di sekolah meliputi pengembangan kehidupan pribadi, membantu peserta didik dalam memahami nilai dan mengembangkan potensi diri. Pengembangan kehidupan sosial membantu peserta didik dalam berkembang dalam hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan lingkungannya. Pengembangan kemampuan belajar meliputi pengembangan kemampuan belajar secara kelompok atau mandiri. Pengembangan karir membantu peserta didik dalam memahami informasi serta memilih dan mengambil keputusan akhir. Konseling individu adalah layanan yang disediakan oleh BK sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah-masalah yang ada pada setiap individu peserta didik. Pembelajaran di sekolah yang bersifat klasikal sering tidak menyentuh ranah permasalahan pribadi. Dengan hadirnya BK yang memberikan layanan kepada individu untuk bercerita dan bersama-sama mengurai masalah pribadi individu tersebut, maka diharapkan dalam menjalani pembelajaran di kelas, peserta didik dapat mengikutinya dengan optimal, dengan tidak lagi terbebani masalah-masalah yang ada dalam dirinya. Tentunya, asas kerahasiaan akan dijunjung tinggi oleh konselor, bahwa hanya antara konselor dan konseli yang mengetahui hal tersebut. Itulah peran penting dari layanan konseling individu. Layanan perencanaan individual merupakan salah satu bentuk bimbingan konseling secara individual yang bertujuan untuk membuat siswa dapat merencanakan kehidupan depannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, siswa juga dapat belajar dan memantau perkembangan dirinya, dan siswa dapat mengambil keputusan yang berorientasi tujuan akhir dari keputusan tersebut. Dalam praktiknya, konselor dapat memberi motivasi kepada konseli. Konselor dapat mengenalkan berbagai nilai-nilai kehidupan kepada konseli. Konselor dapat membangkitkan rasa percaya diri konseli. Konselor dapat menekan rasa takut, khawatir, minder, dan sejenisnya dari konseli, dan berbagai teknik lainnya yang sesuai dengan keadaan konseli. Tujuan layanan dasar bimbingan konseling adalah membantu siswa mencapai perkembangan secara optimal, sehingga siswa memiliki kesadaran pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Siswa mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang tepat, dan mampu memenuhi dan menangani kebutuhan dan masalahnya, serta mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Disinilah peran BK sangat diharapkan sebagai salah satu lembaga yang ada di sekolah yang bertugas dalam pengembangan, pengarahan, dan pengentasan masalah baik secara individu maupun kelompok di sekolah. Maka diharapkan dengan adanya BK di sekolah, pengembangan diri secara utuh dapat dioptimalkan bagi peserta didik yang ada di sekolah tersebut.